Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kumaha daramang Bapak Ibu sadayana? Alhamdulillah luar biasa ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, berbicara mengenai tentang kemerdekaan. Indonesia merdeka bukan karena diberi hadiah oleh penjajah, tetapi Indonesia merdeka karena ada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga adanya pengorbanan dari kakek nenek moyang kita, bukan hanya dengan keringat tetapi dengan tenaga, harta, bahkan nyawa sekalipun mereka pertaruhkan. Agar apa? Agar anak cucu mereka tidak mengalami nasib seperti halnya mereka dijajah. Sampai 350 tahun lamanya ya oleh Belanda, diteruskan lagi VOC, plus 3,5 tahun oleh Jepang. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar keturunan mereka tidak mengalami nasib yang sama, dijajah oleh bangsa asing. Sehingga akhirnya adanya kemerdekaan ini merupakan pengorbanan dari kakek nenek buyut kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala yang terbaik kepada almarhumah para pejuang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang merdeka, itu setiap orang punya versinya masing-masing. Bagi orang yang jomblo, merdeka itu saat sudah punya pasangan. Tapi yang sudah punya pasangan, merdeka itu kalau sudah punya penghasilan. Bagi mahasiswa, merdeka adalah ketika proposal skripsi diterima, proposal tesis diterima, proposal disertasi diterima. Jadi masing-masing memiliki versi merdeka yang berbeda. Lalu apa hakikat kemerdekaan itu? Hakikat kemerdekaan itu ketika jiwa kita terlepas dari kesyirikan kepada Allah, terlepas dari kebergantungan kita kepada makhluk, terlepas dari keberharapan kepada makhluk. Kenapa? Karena berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Laras Bu, Pak? Iya. Berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Makanya Allah nggak suka sama orang yang menyekutukannya. Kenapa?
Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah tidak mau kita menderita hidup di dunia karena menduakannya. Nggak boleh kan? Jadi merdeka itu ketika diri berlepas dari kesyirikan. Seperti halnya dulu para rasul membebaskan orang-orang jahiliyah dari asalnya dia menyembah banyak Tuhan menjadi satu yang dia sembah, yaitu Allah. Nah, di sini mengenai tentang kemerdekaan, saya teringat ada surat Ibrahim. Ya, suratul Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-6, ke-7 dan ke-8. Di mana ini mengisahkan tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Diceritakan kembali oleh Rasulullah bahwa dulu Bani Israel itu terjajah oleh siapa? Oleh Fir'aun alaihi laknat, bukan salam ya. Kalau Nabi Musa alaihi salam, tapi kalau Fir'aun alaihi laknat. Bukan saya mengatakan memang Fir'aun itu terlaknat. Anak laki-lakinya dibunuh. Bukan hanya 10, 20, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi ratusan ribu. Dibunuh tuh anak-anak dari Bani Israel. Perempuannya dibiarkan hidup, tetapi dalam kondisi dihinakan. Bertahun-tahun lamanya dijajah oleh Fir'aun. Siapa? Bani Israel. Maka Nabi Muhammad menceritakan kembali kisah nenek moyang Bani Israel yang pernah terjajah oleh Fir'aun. Untuk apa? Untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Berupa apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari penindasan Fir'aun kepada Bani Israel. Kenapa diingatkan? Karena mereka sudah lama tidak bersyukur kepada Allah. Apa buktinya mereka tidak bersyukur? Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir. Mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Bahkan mereka meragukan, bahkan mendustakan, bahkan sampai menganiaya, sampai kepada peperangan. Diingatkan kembali itu, diingatkan kembali. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu, dan jika kalian kufur maka azabku maha pedih. Lihat maha baiknya Allah. Kita bersyukur, sama Allah ditambah. Kita mengingkari, Allah ngasih peringatan, azabku pedih, gitu aja. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini bisa kita renungkan, sudah seberapa banyakkah rakyat Indonesia bersyukur dengan nikmat kemerdekaan? Yang nyata-nyatanya kalau kita survei, ternyata belum sepenuhnya merdeka. Baru terlepas dari penjajahan Belanda, VOC dan Jepang. Tetapi sebetulnya banyak yang terjajah yang secara tidak langsung bukan masalah fisik tapi ekonomi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siapa di sini yang punya akun TikTok?
TikTok, tahu TikTok? Itu teh akun buatan Cina. Ada YouTube Short, itu Paman Sam, Amerika. Sekarang banyak orang-orang yang industri rumahan itu banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena ada TikTok, yang TikTok itu secara tidak langsung dia survei pasar. Mana model baju, model gambar yang digemari oleh satu negara itu. Akhirnya mereka merekam, mencetak, oh ini yang digemari, modelnya begini, warnanya begini, ininya begini. Mereka mengambil ide pasar yang ada di satu negara, salah satunya di Singapura, terus lagi di Indonesia. Berikutnya apa? Mereka produksi sebanyaknya di sana dan diberikan harga yang murah. Sehingga akhirnya orang-orang yang industri rumahan, baik itu fashion, makanan atau lain sebagainya, banyak yang gulung tikar. Kalaupun tidak gulung tikar, hanya sisa-sisanya saja. Karena harga memang jauh lebih murah dan gak masuk akal gitu. Subhanallah. Apakah itu bukan bentuk penjajahan? Penjajahan. Jadi banyak, saya punya teman yang punya usaha industri home gitu kan, home industri, yang dia ya tetap bersyukur alhamdulillah meskipun hanya sisa-sisa. Ditambah lagi dengan artis yang menjadi brand ambasadornya. Itu TikTok. Luar biasa. Dan TikTok sama YouTube sekarang lagi perang lagi. Perangnya apa? Kalau ada, saya misalkan aktif di YouTube, pakai akun satu, terus lagi di TikTok akunnya sama, itu untuk bisa mendapatkan penghasilan nggak bisa di dua, pasti akan dipersulit oleh YouTube. Harus satu konsisten, mau YouTube, mau TikTok, begitupun TikTok. Ini perang, Bu. Amerika, Cina bukan hanya dalam perang senjata, tapi perang teknologi. Subhanallah. Indonesia secara tidak langsung kita memang sedang terjajah. Kenapa? Padahal telah diproklamirkan, bahkan ditempel di setiap gapura-gapura. 17/08/45. Kenapa? Kita menjadi renungan. Ini silakan renungan. Dan Al-Quran itu turun bukan hanya untuk orang yang ada di masa Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu pedoman hidup yang sampai nanti hari kiamat. Kalau saya sendiri merenungkan, apakah bisa jadi kita seperti Bani Israel gitu, yang oleh Allah sudah diberikan rahmat, karunia berupa kemerdekaan, tetapi sedikit sekali bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga akhirnya secara sejarah Indonesia merdeka 17/08/45. Tetapi kita lihat banyak sekali orang-orang yang jangankan untuk beli kendaraan, untuk makannya pun sulit. Jangankan untuk memberi sekarung beras, 1 kilo beras saja mereka kesulitan. Saya banyak survei ke lapangan. Kenapa? Karena bisa jadi secara personal masing-masing bersyukur, tetapi secara keseluruhan rasa syukur kepada Allah tidak dipanjatkan dan tidak dituangkan di dalam aktivitas sehari-harinya. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya, lalu bertanya, jika Allah menaklukkan Rum dan Persia, akan dibawa kemana bangsa ini? Nabi Muhammad pernah bertanya seperti itu. Jika sekiranya Allah menaklukkan Rum dan Persia, akan dibawa kemana bangsa ini? Maka setelah Nabi bertanya, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf menjawab pertanyaan Nabi, melaksanakan perintah Allah.
Bukankah sebaliknya? Ketika engkau menaklukkan, ketika engkau diberikan kemerdekaan, satu sama lain mengklaim bahwa kemerdekaan atas dirinya atau kelompoknya. Sehingga akhirnya satu dengan yang lainnya tercipta hasud, bahkan satu dengan yang lainnya ingin menjajah. Itu kalau setelah mendapatkan kemerdekaan lupa untuk menjalankan perintah Allah. Maka lihat generasi sahabat, karena mereka komitmen ketika Rum dan Persia ditaklukkan, maka jawabannya adalah kami akan terus mentaati perintah Allah. Maka para sahabat Nabi merupakan generasi emas yang melahirkan peradaban Islam untuk generasi berikutnya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah memberikan kemerdekaan, ketika Allah memberikan kemenangan, ketika Allah memberikan penaklukan kepada yang lain, tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah, maka akan timbul perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Karena satu golongan ngaku bangsa ini bisa merdeka karena ada saya. Bangsa ini bisa merdeka karena ada saya. Semuanya saling mengakui, saling mengklaim, yang akhirnya satu dengan yang lain timbul hasud, timbul marah, dan akhirnya berpecah. Kenapa begitu? Karena lupa mengembalikan bahwa kemerdekaan itu bukan karena pemberian dari penjajah, bukan karena hebatnya kita, tetapi kemerdekaan itu diperoleh karena ada rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nih Bapak dan Ibu, ketika bangsa Indonesia dia satu sama lain saling mengklaim bahwa merdeka itu karena ada saya, ada saya, ada saya, ada saya, maka pasti akan hancur. Apa pesan utamanya yang berikutnya? Contoh saja, jangankan bangsa atau negara, di rumah tangga saja. Jika seorang suami sudah mengklaim bahwa rumah tangga ini bisa berjalan lancar karena ada saya yang mencari nafkah, dan melupakan peran istri, melupakan peran anak, maka apa yang terjadi? Si istri sakit hati dan dia pun akan mengatakan, kalau tidak ada yang masakin, kalau tidak ada yang nyuci, kalau tidak ada yang nyetrika, kamu akan kewalahan ketika pergi ke tempat kerja. Apakah rumah tangga yang seperti itu akan terjadi harmonis? Itu baru struktur kepemimpinan di wilayah keluarga. Kebayang kalau semuanya di wilayah negara satu sama lain saling mengklaim, terpecah. Organisasi masing-masing mengklaim karena ini, karena itu, maka itulah terjadi perpecahan. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, bisa dipahami? Maka dari itu, akui semua pemberian ini adalah dari Allah, dan perbanyaklah rasa syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adanya ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang telah Allah berikan, dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu syukur. Syukur dalam hati kita, syukur dengan diucapkan, dan syukur dengan perilaku kita. Saya punya cerita. Dulu ada seorang raja namanya Harun ar-Rasyid. Ketika beliau baru pulang, terasa haus di tenggorokannya, lalu menyuruh pelayannya, ambilkan saya minum. Lalu pelayan itu mengambil air minum, lalu menghantarkannya kepada sang raja. Ketika raja hendak minum, penasehatnya memberhentikannya. Wahai raja, jangan dulu engkau minum. Kenapa? Saya ada pertanyaan untuk raja. Wahai raja yang mulia, jika air yang hanya bisa diminum oleh raja adalah gelas yang berisi air yang ada di sini,
Sedangkan di tempat lain raja tidak akan menemukan. Hanya ini saja. Hanya ini saja. Dan kalau raja tidak minum air ini, maka raja akan meninggal. Apakah raja mau membeli air ini dengan setengah kekuasaan, dengan setengah harta yang dimiliki oleh raja? Jawabannya gimana, Bu? Jawabannya gimana si raja? Jawabannya raja gimana? Halo? Jawabannya gimana? Ini harus ditanya, karena biasanya ibu-ibu kalau tidak ditanya nanti ngobrol sendiri. Gimana? Bakal apa si raja? Menyerahkan setengah harta yang dimilikinya. Betul tidak? Oke, saya akan menyerahkan setengah harta saya agar saya mendapatkan air ini. Ketika raja hendak minum lagi, tunggu dulu wahai raja. Ada satu pertanyaan lagi. Apa lagi? Jika sekiranya air ini yang engkau minum dan tidak keluar lagi. Ya kalau kita makan tapi nggak keluar lagi. Kalau kita minum nggak keluar lagi. Kata penasehat raja itu. Apakah engkau mau menukarkan setengah harta yang kau miliki sisanya itu agar engkau bisa BAB atau BAK? Jawabannya gimana? Raja mengatakan, aku rela menyerahkan setengah harta sisaku lagi untuk aku bisa keluar BAB dan BAK. Ternyata untuk bisa minum satu gelas dan untuk bisa kencing, harta yang dimiliki raja habis. Hanya untuk bisa minum dan mengeluarkan air kencing. Ini kisah hikmah. Lalu berapa gelas sehari ini yang udah kita minum? Dan sudah berapa kali kita kencing? Dikalikan masa hidup kita yang sudah 40 tahun, 50 tahun. Baru hanya minum dan kencing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Ternyata harta Raja Harun ar-Rasyid itu tidak memiliki nilai sekalipun, hanya dengan segelas air dan setelah itu kencing. Ya Allah ya Karim. Ini merupakan satu peringatan untuk kita. Terkadang karena terlalu banyak keinginan sehingga akhirnya menghijab untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Akang Teteh yang saya hormati, bisa kepaham tentang syukur? Coba sekarang lihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Melangkah kaki dari rumah ke masjid, pulang dari masjid ke rumah, sudah bertahun-tahun lamanya Allah memfasilitasi kita. Tapi kebanyakan manusia senantiasa berkeluh kesah. Dia fokus kepada kekurangan dan dia tidak fokus kepada kelebihan. Dia fokus kepada keinginannya dan dia lupa bahwa Allah telah mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Bapak Ibu butuh pasangan, maka Allah kasih. Suami bagi ibu, istri bagi bapak. Allah tahu ibu butuh makan. Allah sediakan bumi, turunkan hujan, ada biji, tumbuh, makan dan lain sebagainya. Sok itu. Ya Allah ya Karim. Nah, bisa jadi perilaku kita itu seperti Bani Israel yang sudah banyak Allah kasih nikmat tapi loba nawar, yang sudah Allah kasih nikmat tapi lupa. Bani Israel dikasih mana dan salwa, makanan dari langit,
Mun asa bararosen dahar mana jeung salawat teh padahal eta tuangeun surga. Hoyong mah ieu, hoyong mah itu, tah eta. Coba kita tafakuri diri. Allah teh sudah ngasih meni basara asa bararosen dahar teh jeung tahu deui, jeung tempe deui gitu kan. Jangan sampai begitu. Meni bararosen dahar teh jeung dog deui nah gitu. Nya sabaraha ringung ngadek masak teh. Masak naonnya isuk keur bekal budak nah gitu. Syukuran we raoskeun. Bu, ketika suami ibu sedang dalam kondisi down, sedang dalam kondisi ekonominya lemah, maka ibu nggak usah ngatakan begini, ya semangat, nggak usah. Ya kamu pasti bisa, nggak usah. Kamu mau nyarekan mah nggak usah. Tapi apa yang harus ibu katakan? Apapun kondisi ayah, aku akan senantiasa menemanimu. Iya ya betul San. Iya. Jadi bapak-bapak itu nggak usah dikasih semangat. Dia lagi berpikir. Tapi katakan kepadanya, apapun yang terjadi, aku senantiasa ada di sampingmu. Si bapak teh cucing, nih jadi areran. Dan bapak-bapak, kalau ke ibu-ibu lagi jutek, sampai 5 kali Pak. Ya Pak ya, sampai 5 kali. Contoh, ibu-ibu itu nggak cukup ditanya sekali. Contoh dia teh keur baeud begitu. Kunaon mah buat baeud wae teu aya naon gitu. Nyarita tuh ka bapak sok aya naon henteu eueuna naon. Ke lamun aya luang ka bapaknya nyarita henteu si bapak mah nih bawel wae. Sok amun aya naon mah ka bapak we henteu Pak henteu tanya. Datang deui bapak teh sok caritakeun ka bapak. Nya atuh bapak da abi teh kieu. Dah. Biasana kitu ibu-ibu mah 5 kali Pak. Lamun istri nu jebaeur kunaon mah teu teh naon, tah bohong eta teh. Sampai 5 kali pastikan pasti dia akan bercerita. Itu geura tetangga micin sampah ka wadah sampah urang wae. Nu jadi keuheul mamah teh nah kitu. Boga tetangga teh nyetel musik mun ditarik-tarik teuing ieu teh urang teh dek ieu istirahat. Irahannya boga imah jauh jeung tetangga gitu. Nah, imah tapi sanes di dieu. Sanes di dieu. Jadi bumi na masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yuk mari momentum kemerdekaan ini perbanyak rasa syukur kepada Allah. Perbanyak rasa apa ya? Jangan terlalu banyak bergantung berharap kepada makhluk. Ibu bergantung berharap kepada anak yang dulu ibu pernah kandung, lahirkan, susui, bahkan dibesarkan berharap nanti anak itu akan mengangkat harkat derajat ibu di dunia dengan hartanya. Pas kita murangkalina henteu bakal bersedih kan? Maka sekali lagi berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Begitu ya. Koprok tangan si eteh. Jadi berharap kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Nah, di sini jadilah hamba Allah yang bersyukur. Yang bersyukur. Nah, saya ini kan ketinggal. Apakah makna syukur? Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia bersyukur artinya berterima kasih. Ini kalau ke manusia. Tapi kalau kepada Allah memujinya. Nah, orang-orang Yahudi dulu
mengira, oh ternyata Tuhannya Muhammad, Allah itu butuh pujian dari makhluk. Butuh apresiasi rasa syukur dari makhluk. Maka dibantah oleh Allah di ayat ke-8-nya. Kalau manusia seluruhnya di muka bumi tidak bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah, maka tetap Allah maha terpuji dan maha kaya. Artinya, kita mau bersyukur atau tidak bersyukur, itu tidak akan mempengaruhi keterpujiannya Allah, kemahakayaannya Allah. Justru Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan melarang kita untuk kufur nikmat, itu merupakan bentuk cintanya Allah kepada manusia. Bentuk cintanya Allah kepada kita agar kita tidak menderita. Ibu punya suami, bersyukur, nanti Allah akan tambah. Bukan suaminya, tapi rezekinya. Bapak juga bersyukur punya istri, nanti akan Allah tambah istrinya. Allah akan tambah rezeki untuk istrinya. Nah, refleksnya, nya kan ari ibu-ibu mah ulah. Ya, ketik si ibu teh pun mal ngaji deui henteu ketang. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, adik-adik, AA semua, teteh. Jadi bersyukur di sana itu iringi dengan hati. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah murang kali abdi mah meuni palalinter. Anu hiji damelna ieu, nu dua damelna ieu, nu tilu damelna ieu. Apakah itu syukur atau ujub? Ya, tipis ya. Tipis enggak? Syukur dengan ujub tipis enggak? Abi mah alhamdulillah. Ya, abi mah alhamdulillah barangkali teh. Hati-hati, Bu. Ada tasyakur bi nikmah dan ada ujub terhadap nikmat. Awas, hati-hati. Karena ketika kita ujub, bangga terhadap diri, takabur, merendahkan dan menganggap lemah orang lain, itu sifat-sifatnya iblis, laknatullah. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Nah silakan. Di sini kemarin bulan yang lalu saya membahas tentang usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Sebagai bekal terakhir pengajian hari ini. Nanti dibuka ya. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat ke-46 ayat 15. Di sana diingatkan bahwa kita itu diingatkan kembali bahwa ibu bapak kita yang telah merawat mendidik kita. Ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, menyapih jumlah totalnya 9 bulan ditambah 30 bulan tuh 30 bulan tuh menyusui dan menyapih 30 bulan. Maka ketika kita sudah sampai usia 40 tahun, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardah. Ya. Di sana dikatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Satu, kepada Allah kita minta untuk diajarkan bagaimana cara bersyukur. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Apakah bapak dan ibu ujug-ujug ada di sini? Tidak. Meskipun bapak ibu ada yang duluan meninggal,
Tetapi adanya kita saat ini karena ada peran ayah dan ibu kita. Dan di sana kita lihat, saya kerasa Bu, bapak-bapak, ibu-ibu kerasa nggak? Anak mau sekolah kepikiran nggak? Anak baju udah kecil kepikiran untuk beli nggak? Anak sehari nggak makan kepikiran nggak? Begitu pula dengan orang tua kita memikirkan hal itu untuk kita. Dan lihat bagaimana Allah maha baiknya. Allah ngasih kepada orang tua kita, plus Allah pun ngasih kepada kita. Double nggak? Double. Maka kepada Allah ajarkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Minta diajarkan untuk bersyukur. Apa bedanya syukur dengan tasyakur? Syukur dengan tasyakur. Jadi kalau tasyakur itu bersyukur karena ada momentum tertentu. Bersyukur karena ada momentum tertentu. Contoh tasyakur binikmah, walimatul urus, walimatul khitan. Ya, itu momentum kalau tasyakur. Tapi kalau syukur, setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah. Senantiasa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Bisa minum, nih prosesnya Bu. Untuk bisa sampai air ke sini, jangan jauh-jauh. Contoh, untuk gerakin tangan saja. Kalau dikasih ibu lihat ada orang yang stroke, bisa nggak ngangkat gelas ini Bu? Nggak bisa. Ini dari sini, nyondong begini, gerakin ini, refleks, sodorkan begini, ini bisa nyapit, tek, memegang. Lalu membuka. Lalu alhamdulillah. Ini kenikmatan. Betul tidak? Nanti ada empek-empek di sini. Wonten. Empek-empek. Bala-bala. Mentah ayam wias. Dibekalkeun. Tapi ibu-ibu di dia mah sok ngabekalan abdi. Aya tuh satos dibekalan. Artu nuhunnya jazakumullah khairan katsiran. Eta teh dibongkar deui ku murang kali teh. Kun rezeki. Daras henteu. Di opi barudak teh. Gitu kan. Resep. Nah, satu asli Bu, kita itu harus memohon kepada Allah agar hati ini terus bersyukur kepada Allah. Karena kalau tidak diberikan daya dan kekuatan oleh Allah, kita nggak mungkin bisa bersyukur. Ya, terus lisan ini senantiasa untuk memuji. Bu, saya amati orang tua yang senantiasa mendawamkan zikrullah, zikir kepada Allah, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, itu tidak mengalami masa pikun. Terasa Ustaz Gandhi? Tidak mengalami masa pikun. Allah jaga hatinya, pikirannya untuk tetap ingat kepada Allah. Yang kedua, ini komitmen kita Pak, komitmen kita. Yang kedua, sudah saatnya kita memutuskan detik menit ini untuk apa? Untuk melakukan amal solih yang diridhoi oleh Allah. Kalau ibu diminta untuk gibah, namimah, fitnah, hasud, iri, dengki, kaniaya, jail, sirik, dengki, pidik, ulah segala rupa alangkaran itu nya. Apakah itu akan membuat Allah senang? Enggak, tinggalin. Ibu banyak nonton drakor, bapak banyak nonton telenovela, Maria Mercedes baretoma. Panaya nyanyi na, Maria Mercedes, ngumbah mobil can beres-beres. Ya. Maka kurangi tontonan-tontonan yang gak berfaedah, kurangi. Perbanyaklah nonton channel Roni Rodiana 99 channel.
Teu ketang heureuy. Tapi mangga ketang. Nanti ini juga saya rekam pas waktu pengajian di sini juga saya rekam ya. Jadi silakan ibu-ibu nanti bisa buka YouTube-nya ya. Yang suka buka YouTube yang ada kuotanya. Tadi mah saya ada komentar. Ustaz, kebanyakan orang mereka bisa beli kuota tapi sulit untuk infak. Kenapa? Kuota bisa kebeli karena dia menganggarkan. Kenapa infak meni herehegese? Karena tidak dianggarkan. Padahal nanti di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 orang-orang akan menyesal ketika nanti dia mati dan ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Sedekah. Ternyata dia banyak hartanya, ninggalin istri cantik. Ternyata istri cantiknya dinikahi lagi sama laki-laki. Aduh, orang mun apal kieu na duit mending disedekahkeun. Ibu-ibu meninggalkan suami, nikah deui. Aduh, mun apal ieu duit mending disedekahkeun. Kitunya bakal menyesal. Maka dari itu infak itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Itulah amalan solih yang diridhoi oleh Allah. Nggak usah muluk-muluk. Abdi mangke lamun boga duit 1 miliar, ku abdi mangke bakal diberean jalmi-jalmi teh. Teh kedah muluk-muluk. Kenapa? Karena uang tidak akan merubah seseorang. Jika ketika dia sedang dalam kondisi tidak mampu, dia suka berbagi, setelah dia diberikan mampu, dia akan rajin berbagi. Tapi ketika dia dalam kondisi tidak mampu, pelit, maka ketika sudah diberi kelapangan pun dia tetap pelit. Jadi pahami? Maka dari itu nggak usah muluk-muluk. Kayak abi moga duit 1 miliar, kok abi bakal dibarang lagi tas 1 juta ewang. Ulah. Apa yang saat ini kita mampu, apa yang saat ini kita punya, ada haknya. Meskipun hanya ibu punya 10.000, ada 250 perak yang harus dikeluarin. Gitu ya, ada haknya orang lain. Apalagi kalau punya 1 juta, 10 juta, ada hak orang lain yang harus menerimanya. Jangan takut, karena untuk infak itu sesuai dengan kesanggupan kita. Mulai dari sekarang kita punya komitmen untuk apa? Wa an amalan sholihan tardah. Dan infak merupakan amal solih yang diridhoi oleh Allah. Tapi umat ketika infak, sedekah, zakat, tidak cukup hanya mengeluarkan uang, tapi munculkan dengan sikap akhlak yang baik. Jangan sampai kita memberi tapi bari kukulutus. Yeuh mentaan wae lieur gitu. Jangan begitu. Kalau begitu ada dosa menyakiti perasaan orang yang menerima. Sok ibu, lamun ibu aya pangabutuh, tiba-tiba ku suamina boga pamajikan teh menta wae. Enak teh. Tapi kalau ibu punya pangabutuh, Pak, kita mama teh meni asa ieu naon teh acuk teh tos baraleo oyong meser lah hiji mah gitu kan. Oh nya aya mah ya. Sok mah meser nupang sayana. Resep? Tapi lamun kieu menta duit meuli tah. Kumaha? Ceraos, maka tidak cukup kita hanya dengan memberi, tapi munculkan akhlak yang mulia saat memberi. Ulah kukulutus lebar. Paham? Sok banyak. Mulai dari sekarang wa an amala sholihan tardah, ya. Berkomitmen untuk apa? Melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Apa? Minta kepada Allah agar setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita ngitung amal soleh kita sendiri nggak cukup. Ditambah yang lain juga nggak cukup. Komo lamun sendiri. Contoh, ada yang usianya 50 tahun,
Ada. Dipotong tidur setengahnya. Jadi berapa? 25 tahun. Dipotong kerja. Berapa tahun kerja? Dari jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 4. Berangkat jam 6, pulang jam 6. Jadi 12 jam. Nah, 12 jam. Berarti ngan ukur sabarahanya. Terus sholat ngan ukur 5 menit dikali 5, 25 menit. Tacan pas sholat teh bukannya khusyuk tapi kusut. Jadi apa yang bisa kita andalkan ketika menghadap kepada Allah? Maka kita minta kepada Allah agar apa? Agar setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Artinya apa? Jangan sampai kita ingin soleh sendiri. Ajak pasangan hidupnya, ajak anak-anaknya. Terlepas apakah dia menerima atau menolak, tugas kita adalah mengajak. Ongkona ustad, sok ajarkeun, yuk kita itu harus menjaga silaturahmi. Tapi ari istri jeung budakna tara dikencarkeun gitu. Diobrolkeun we ustad mah. Nya, ongkona ustad. Nah, tapi eta istrina nya teu dikerudung. Ongkona ustad jeung ustadah. Ari anakna ieu tah eta teh gibah eta teh. Emang yang ngasih hidayah makhluk? Emang yang ngasih petunjuk makhluk? Ya. Yang ngasih taufik siapa? Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Apakah kita tega mengatakan Nabi Muhammad gagal karena tidak bisa menjadikan pamannya masuk Islam? Apakah kita berani mengatakan bahwa Nabi Nuh gagal mendidik anaknya karena Kan'an tidak mau ikut ke perahunya? Apakah kita tega mengatakan Nabi Lut tidak becus mengurus istrinya? Tidak. Itu menandakan bahwa hidayah itu mayyasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai membuat gibahan-gibahan yang akhirnya merontokkan amal soleh kita. Ngobrolkeun ustad, dongkona ustadnya. Tapi eta pamajikanana itu ditutupan auratna. Mamatahan we ka ibu-ibu nutupan aurat. Atos eta teh dipapatahan. Tapi siapa yang membuat hatinya keras? Siapa yang akan menjadikan dia mendapat hidayah? Allah. Maka hindari tuh perbuatan-perbuatan yang kita langsung menilai tetapi kita tidak tahu asal duduk perkaranya. Kalau begitu kita menuduh, ongkona nabinya, Nabi Nuh teh, tapi eta istrina nya mendidik kalalapkeun, budakna oge dikalalapkeun. Etanya ongkona ustad, tapi paman-pamanna but darorakanya. Nabi Muhammad itu levelnya kekasih Allah, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu Ibu ya. Nah, maka dari itu minta kepada Allah amalan-amalan solih yang bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Apa? Contoh. Ibu emut kapungkur rama atanapi ibu kantos nyarios naon mamatahan ka ibu nu dugikeun ka ibu emut. Naon Bu? Mohon. Dugi ka ayeuna ku ibu diamalkeun teu? Eta teh ibu teh emut ka sepuh gitu kan? Yuswa sabaraha tahun nyarios kitu Bu? Nuju alit. Ayeuna ibu Yuswa tau sabaraha tahun? Berarti kirang dikurangi masa bale ge ibunya 35 tahun ngamalkeun eta. Setiap kali ibu ngawas Quran gaduh hanca ngalir teu amal jariah kana jadi sepuh. Eta nambah hiji. Tacan papatah nu sanesna. Maka dari itu, yuk kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengatakan kebaikan kepada keluarga kita.
Terlepas apakah dia taat kepada Allah atau justru maksiat, itu kehendak Allah. Kita disuruh untuk apa? Dakwah, itu aja. Nah, terus yang keempat, sedikit lagi, perbanyak taubat kepada Allah. Cung di sini yang sedikit dosanya, yang sedang, yang banyak Ustaz. Nah, kita merasa banyak dosa, maka jangan sampai kita lupa untuk bertobat kepada Allah. Terus bertobat. Da Ustaz abi teh osok tobat tapi salah deui, anu eta deui dosa teh anu eta deui. Terus tobat. Contoh, karena banyak di antara kita itu bermaksiat, maksiatnya yang diulang-ulang dan kita menyesal. Contoh, ibu-ibu sok kapancing lamun ngobrolkeun batur. Ya, udah gitu obrolan ibu ngagorengkeun batur teh diobrolkeun deui itu si ibu itu kitu, ibu teh sapirullahaladzim Gusti, nah abi teh datos negah ieu teh lisan teh supaya teh ngobrolkeun batur. Ieu nya kumaha gitu kan? Sami bapak-bapak oge, ibu-ibu oge kan? Terus kitu teh istighfar, ibu teh astagfirullahaladzim. Enjingna teh anu mancing deui, Bu apa teh si ibu eta na gitu. Kumaha kitu nya kabeh oge kitu, akhirna mah dibejakeun deui tah kudu ngagibae eta teh. Ternyata si ibu eta oge keheuleun ka si ibu eta teh. Oke itu nepi we diontrog ibu teh. Bener. Ya, terus gitu tah. Urang teh istighfar deui, ya Allah. Teras Bu istighfar meskipun dosa itu diulang-ulang sama ibu, tobat Pak, Bu, tobat terus. Dan kita tidak tahu saat kita meninggal, kita berharap mudah-mudahan kita sedang tobat gitu aja. Amin. Bapak-bapak tekop ningali nu seksi, kabita we kan gitunya. Misalkan gitu. Ku bapak teh astagfirullahaladzim Gusti David alim meninggal nu karar itu nah gitu. Istighfar bapak teh ngabersihan deui. Keluar deui, aduh eta mah dibohai-bohai deui lah gitu nya. Istighfar deui gitu kan terus. Tobat deui ka Allah teh tobat deui. Kita tidak tahu tobat yang keberapa yang kita saat itu mati. Dan begitu pun sama ibu-ibu teteh-teteh juga. Ya, kan sekarang mah lagi fenomenal kalau ada ustadz ganteng pengajian teh pinuh kan gitu. Mungkin saya kurang ganteng jadi saya tiku aja gitu. Gantengnya hanya untuk istri juga nama. Nah yang terakhir adalah kita nyatakan komitmen kita sebagai Islam. Berpasrah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Bapak dan Ibu tentang hakikat kemerdekaan, yakni kebergantungan kita kepada makhluk terkikis. Kemusyrikan yang ada di dalam diri kita hilang. Sehingga akhirnya kita hanya mengesahkan Allah Tuhan yang satu. Perbanyak rasa syukur dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. Apapun kondisinya, syukur harus terus dikedepankan. Seperti itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah ketakwaan kepada Allah. Juga saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Gandhi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.